Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi Mem. wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas topik baru ya. Untuk di psikologi, hari ini kalian akan ujian ulangan harian. Oke, jadi untuk topik hari ini kita akan membahas promosi. Ya, topiknya promosi. Oke, untuk indikator pembelajaran dari topik promosi, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian promosi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, dan menganalisis rencana promosi produk pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani. Oke, kita lihat yang pertama adalah pengertian dari promosi. Nah, untuk kata promosi ini itu berasal dari kata bahasa Latin ya, yaitu promovere atau promotion ya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di sini fungsinya itu adalah untuk merangsang pembelian di tempat ya. Kemudian ini digunakan pertama kali oleh Daniel Strauch atau Renal Casali. Nah, untuk promosi, kata promosi ini mempunyai arti untuk memberitahu. Jadi di sini memberitahu orang, membujuk, mengingatkan seseorang ya untuk membeli suatu produk ya. Jadi di sini difungsikan sebagai kelanjutan dari publikasi sehingga calon konsumen tidak hanya mengenal produk yang ditawarkan, tetapi juga bisa berbuat dan bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan dalam alat promosi tersebut. Nah, jadi tidak hanya sebatas melihat. Ya, kalau kita melihat promosi iklan itu kan hanya sebatas melihat produknya. Tetapi di sini juga difungsikan untuk agar promosi ini dapat dikonsumsi oleh konsumen, ya, sehingga bisa dinikmati oleh pelaku konsumen. Nah, dari tujuan promosi ya kita lihat menurut Fandi Ciptono ya, tujuan promosi itu adalah menginformasikan ya, menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. Jadi di sini kita mengenal produk baru itu melalui promosi ya. Dalam bentuk bisa jadi iklan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga memperkenalkan bagaimana cara memakainya. Ya, menyampaikan perubahan harga kepada produk, menyampaikan menjelaskan cara kerjanya, kemudian informasi jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. Ya, jadi di sini semuanya mengenai informasi produk yang dipromosikan ya. Kemudian membujuk pelanggan sasaran. Jadi di sini tujuan promosi adalah membujuk orang-orang agar mau menggunakan produk tersebut ya. Jadi merupakan untuk mengalihkan pilihan dari merek tertentu. Jika merek itu sudah ada ya, produk sudah ada di pasar, kamu mengeluarkan yang mirip dengan produk yang di pasaran, kamu bisa membujuk konsumen apa nilai lebih dari promosi yang kamu berikan ya, dan apa nilai lebih dari produk yang akan kamu jual. Jadi di sini bisa mendorong pembeli untuk menerima kunjungan dari sales tadi ya. Biasanya promosi-promosi ini bisa dilakukan secara langsung ke rumah-rumah untuk memperkenalkan produk baru yang diciptakan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian mengingatkan. Jadi di sini mengingatkan konsumen ya ataupun pembeli bahwa produk yang bersangkutan itu memang dibutuhkan dalam waktu dekat. Ya. Jadi intinya kamu harus pandai-pandai membujuk konsumen ya untuk membeli ya dengan melakukan mengingatkan kepada konsumen ya. Jadi di sini
tidak ada yang namanya iklan misalnya. Kamu langsung ke rumah melalui promosi dari pintu ke pintu ya. Nah, kemudian untuk secara singkat promosi ini juga berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan. Jadi di sini setelah mengenal, kamu juga diberi pemahaman, kamu bisa berubah sikap ya, menyukai ya, yakin bahwasanya kamu akhirnya bisa membujuk pembeli untuk membeli dan selalu ingat akan produk tersebut. Ya, jadi di sini tujuannya adalah yang pertama memberikan informasi, yang kedua membujuk pelanggan, kemudian mengingatkannya dan melakukan promosi secara singkat. Nah, kita lihat dari perencanaan promosi. Untuk perencanaan promosi ya biasanya ada resep promosi yang sampai sekarang masih banyak digunakan ya. Yang pertama dengan cara periklanan ya. Periklanan ini biasanya berupa berita pesan yang bertujuan untuk mendorong, membujuk kepada khalayak ramai tentang benda dan jasa yang ditawarkan. Nah, biasanya iklan-iklan ini melalui media komunikasi atau media massa ya, dan memang harus berbayar. Ya, di sini biasanya ada dari televisi, radio. Nah, kalau sekarang bisa juga melalui online ya, internet. Jadi di sini bagaimana cara kamu membuat iklan yang menarik agar bisa menarik konsumen untuk membeli produk yang kamu iklankan. Nah, kemudian iklan ini juga ya bisa didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi melalui media ini ya salah satu unsur yang penting promosi itu adalah bersama-sama beriringan dengan personal selling ya. Jadi di sini ada personal selling, sales promotion, dan publicity iklan ya merupakan bagian dari bauran promosi ya. Nah, kemudian dan juga bagian dari bauran pemasaran. Nah, kita lihat dari konsep dasar 4P dalam bauran pemasaran ya, yaitu ini diperkenalkan oleh Jerome McCarthy ya. Di sini ada dan dikembangkan ya oleh Philip Kotler. Di sini ada 4P. Yang pertama itu ada produk, place atau tempat, price atau harga, dan promotion. Jadi 4 dasar dalam bauran pemasaran itu ada 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Nah, kita lihat di sini perbedaan antara iklan dengan promosi ya, berdasarkan sasarannya. Yang pertama, kalau iklan itu menjadi sasaran iklan adalah mengubah jalan pikiran setiap konsumen ya untuk membeli. Tetapi kalau dia promosi, ini menjadi sasaran promosi adalah merangsang pembelian di tempat. Jadi memang kalau iklan bisa melalui media massa, kalau promosi langsung ke konsumen. Jadi tidak perantara media massa. Nah, kalau iklan memiliki sasaran yang berbeda dengan unsur lainnya, seperti produk, harga, maupun tempat distribusinya. Jadi biasanya ketiga unsur ini memiliki sasaran pada pasar konsumen. Jadi kalau di iklan biasanya tidak ditentukan harganya, ya. Biasa hanya memperkenalkan produk. Nah, beda dengan promosi. Biasa kalau promosi ini juga bisa mengetahui berapa harganya ya. Jadi dia langsung memiliki sasaran pada konsumen, tidak melalui perantara. Oke, jadi perbedaan dari iklan dan promosi ya. Ada juga di situ ada tadi perbedaan dari konsumen sasaran dan pasar sasaran. Ya, jadi di sini pasar sasaran ya, itu maksudnya adalah suatu pasar yang dituju dalam sasaran ini ya, itu ditentukan dan dipilih oleh produsen
sesuai dengan konsep segmentasi pasar. Sedangkan kalau dia konsumen sasaran, itu biasanya pasar sasaran ditambah dengan faktor-faktor di sekelilingnya yang mempengaruhi pasar sasaran untuk mengambil keputusan, ya. Jadi sebenarnya ini bagian yang sama, tetapi bedanya adalah kalau pasar sasaran yang menentukan adalah produsen. Kalau konsumen sasaran ini lebih menitikberatkan langsung kepada konsumennya, ya, dan biasanya ini yang terjun langsung adalah sales, ya. Nah, kemudian ada tujuan periklanan. Tujuan periklanan yang pertama pastinya adalah memperkenalkan produk pada konsumen, ya, karena memang iklan itu tujuannya agar konsumen mengenal produk yang kamu keluarkan. Kemudian menciptakan kesadaran akan merek, gitu. Jadi tidak selamanya merek yang sudah terkenal itu mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Jadi ada kalanya produk baru juga mempunyai kualitas yang baik. Jadi di sini menciptakan kesadaran akan merek. Kemudian membentuk citra merek. Ya, jadi di sini salah satu menanamkan ke masyarakat tentang satu merek, ya. Banyak produk-produk yang sama tetapi memiliki merek yang berbeda. Nah, di sini kemudian mempengaruhi untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, di sini adalah usaha bagaimana caranya agar orang-orang ataupun konsumen mau beralih kepada produk yang ditawarkan. Walaupun sudah banyak produk-produk lain yang ada di pasaran, yang sama mungkin bentuknya dengan produk yang ditawarkan. Nah, kemudian membangun citra korporat dan lini produk. Jadi di sini menciptakan garis produknya itu tetap berjalan, ya. Kemudian mengubah persepsi terhadap derajat kepentingan atribut merek dengan cara mengiklankan, ya, USP atau unique selling point. Kemudian ada restock, mengingatkan pembeli agar membeli lagi produk tersebut. Jadi biasanya kalau promosi seperti ini, periklanan seperti ini biasanya berkelanjutan iklannya. Contoh kalau di televisi itu kan tetap ada iklan-iklan yang sama di dalam suatu acara. Nah, biasanya ini tujuannya adalah untuk mengingatkan pembeli agar mau membeli produk itu dan tidak lupa dengan produk yang diiklankan itu. Nah, kemudian memperkuat sikap pelanggan. Biasanya ini yang paling susah, memperkuat sikap pelanggan. Nah, jika produk itu bagus dan memang walaupun banyak pilihan, biasanya pelanggan ini tidak mau berganti produk lain ataupun merek lain gitu. Jadi biasanya mengubah sikap pelanggan inilah yang paling susah untuk beralih gitu. Jadi disinilah usaha sales bagaimana caranya agar sikap pelanggan ini bisa berubah ke produk yang kita tawarkan. Walaupun dia biasa memakai produk yang sudah familiar di pasaran. Nah, kemudian kita lihat jika suatu program periklanan, ya, itu biasanya harus dimulai dengan pengidentifikasian dari pasar sasaran dan motif pembelinya. Nah, di sini diperlukan untuk pengambilan keputusan ada 5 langkah M, yaitu pertama mission, ya, atau misi. Nah, di sini kamu harus tahu misinya apa. Apa dari tujuan periklanan yang kamu buat? Siapa sasaran dari penjualan? Itu merupakan misi dari promosi produk atau periklanan produk kamu. Kemudian money ataupun uang. Jadi di sini sebelum iklan ini diterbitkan, kamu harus tahu berapa anggaran iklan yang akan dikeluarkan. Ya, sekali tayang iklan berapa rupiah, ya, berapa uangnya untuk berapa kali terbit. Biasanya itu langsung dibuat kesepakatan dari pendiri iklan. Kemudian ada message ataupun pesan. Nah, di sini kamu juga harus bisa mengetahui pesan apa sih yang harus disampaikan gitu dalam pembuatan iklan ini. Kemudian tinjauan tanggung jawab sosial. Jadi pesan-pesan apa biasanya dalam suatu iklan
ada pesan-pesan yang bisa ditampilkan untuk mengingat, ya, misalkan efek sampingnya, kemudian bahayanya gitu, atau kelebihan dari produk tersebut. Kemudian ada media atau di sini media apa yang akan digunakan? Apakah media televisi, radio, atau media online? Jadi di sini juga harus dipikirkan terlebih dahulu dalam pengiklanan sebelum diterbitkan. Nah, kemudian berapa jauh jangkauan frekuensi yang diterima konsumen? Nah, biasanya kalau melalui televisi itu biasanya luas. Kalau kawasan Indonesia, maka semua orang yang menonton TV bisa menikmati iklan tersebut, ya. Tapi kalau radio biasanya hanya berfrekuensi ke satu daerah saja. Nah, kemudian kapan pesan itu disampaikan dan berapa sering gitu. Jadi di sini biasanya pengaturan waktunya. Ya, dalam satu hari berapa kali akan dimunculkan iklan tersebut. Seperti kalau di TV misalkan produk makanan itu biasanya sering berulang kali. Setiap acara pasti ada iklan itu. Nah, itu biasanya diatur dalam kesepakatan sebelum penerbitan iklan. Nah, kemudian measurement, ya, mengetahui hasil ukuran iklan. Nah, di sini juga kita harus mengkonsep bagaimana hasil dari iklan tersebut dan bagaimana dampak penjualan dan dampak komunikasinya. Jadi inilah 5M yang harus diperhatikan dalam program periklanan untuk mengambil keputusan. Dan di sini harus jelas semuanya. Oke, kita lihat dari manfaat periklanan. Manfaat periklanan, ya, yang pertama itu bagi produsen, memungkinkan produsen untuk berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Ya, jadi di sini dengan iklan bisa berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Kemudian memungkinkan produsen menyebarluaskan informasi tentang produk dan perusahaannya seluas mungkin. Biasanya kalau dari internet atau televisi ini bisa mencakup lebih luas. Kemudian memungkinkan produsen untuk mendramatisir perusahaan dan produknya. Jadi melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang menarik perhatian. Jadi di sini merupakan manfaat dari periklanan dari sisi produsen. Nah, kita lihat dari tahapan iklan. Tahapan iklan, ya, ini perlu diperhatikan elemen-elemen, ya, yang dikenal dengan rumus AIDCA, ya, yang terdiri dari attention ataupun perhatian. Jadi A-nya itu merupakan attention, ya, jadi perhatian. Nah, dalam perhatian, iklan itu harus bisa menarik perhatian dari target audiens, ya, baik pembaca, pendengar, pemirsa. Nah, itu harus bisa menarik perhatiannya, ya. Karena di sini biasanya iklan ini memerlukan bantuan dari segi ukuran, media untuk media cetaknya, kemudian airtime untuk media penyiaran. Nah, penggunaan warna ini biasanya sangat penting untuk menarik perhatian. Bahkan tata letak dan jenis huruf itu juga sangat diperhatikan, ya, oleh pembeli. Jadi di sini dari segi bungkus kemasan yang bagus aja itu sudah bisa menarik perhatian konsumen. Kemudian headline yang terarah ke tujuan iklan. Kemudian ada slogan yang mudah diingat. Biasanya kalau slogan ini yang mudah diingat, contoh misalkan produk makanan, ya, atau produk minuman. Misalnya apapun makanannya, minumannya ini gitu. Kemudian menonjolkan atau menebalkan huruf. Ya, biasanya lebih nama produk itu dibuat dalam tulisan yang lebih besar agar mudah dibaca dan bisa dilihat dengan jelas. Nah, kemudian selling point yaitu keunggulan produk, suatu produk. Nah, keunggulannya apa dibanding produk lain itu harus ada nampak. Kemudian huruf tebal untuk menonjolkan kata-kata yang intinya menjual, ya.
Kemudian ada sub-sub judul untuk membagi naskah dalam beberapa paragraf pendek. Nah, kemudian interest, minat. Nah, jadi di sini setelah adanya tadi perhatian, maka diketahui juga harus ada minatnya. Jadi gini, bagaimana sih mengambil minat dari konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian desire atau kebutuhan dan keinginan. Biasanya konsumen mau membeli karena adanya kebutuhan ataupun keinginan untuk menikmati produk tersebut. Kemudian conviction, ya, conviction itu rasa percaya gitu. Biasanya konsumen kalau sudah percaya pada suatu produk, dia susah untuk beralih ke yang lain. Jadi bagaimana cara iklan ini agar konsumen bisa beralih ke produknya, ya, dan mau membelinya. Jadi di sini harus benar-benar menimbulkan rasa percaya bagi konsumen. Biasanya kalau produk baru itu konsumen pasti mau mencoba, ya. Tapi dan jika memang bagus, dia akan berulang kali mencobanya, berulang kali mengkonsumsinya. Tetapi kalau dia pertama membeli, ternyata dia mengalami kekecewaan, itu cukup sekali menggunakan produk tersebut, dan dia akan beralih lagi ke produk yang biasanya. Kemudian action ataupun tindakan. Nah, di sini bagaimana harapan dari produsen itu agar pembeli segera pergi membeli produk yang ditawarkan ataupun yang diiklankan. Jadi inilah elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam iklan, ya, sehingga kita bisa mengena konsumen seperti yang diharapkan. Oke, kita lihat dari jenis-jenis iklan. Nah, jenis-jenis iklan ya itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu above the line, ya, iklan lini atas. Di sini merupakan iklan yang mengharuskan pembayaran komisi, ya, kepada biro iklan. Ya, ini biasanya menggunakan media cetak, elektronik, atau media luar ruangan seperti spanduk, billboard, poster, dan lain-lain. Ini disebut dengan above the line atau iklan lini atas. Kemudian yang kedua, below the line, ya. Nah, iklan lini bawah. Biasanya di sini tidak menggunakan pembayaran komisi, ya. Biasanya iklan ini langsung di dalam pameran ataupun eksibisi, ya. Kemudian lembaran iklan juga bisa langsung dikirimkan ke rumah-rumah, promosinya seperti brosur-brosur atau bisa melalui pos, ya, literatur penjualan dan iklan peragaan dan lain-lain. Jadi di sini langsung ke konsumennya, tidak melalui perantara seperti above the line. Oke? Oke, kita lihat perancangan iklan. Perancangan iklan, ya, ada pesan periklanan meliputi dua unsur, yaitu daya tarik dan metode presentasi. Jadi di sini kalau daya tarik itu biasanya merupakan argumen pernyataan deskriptif yang temuan dalam pesan iklan, ya, ada 3 jenis daya tarik iklan. Yang pertama menggambarkan atribut produk, kemudian manfaat fungsionalnya, dan mengasosiasikan produk dengan tipe orang yang menggunakan. Nah, kemudian ada metode presentasi. Nah, metode presentasi ini ada symbolic association, kemudian testimonials, kemudian product demonstrations, slice of the life, kemudian comparison advertising, dan humor. Jadi di sini merupakan metode presentasi, ya. Jadi di sini bisa menarik perhatian oleh konsumen yang diberikan oleh sales-sales yang biasanya langsung ke rumah melakukan demo. Contohnya demo masak, memperkenalkan alat-alat masak yang terbaru. Nah, itu biasanya menggunakan metode presentasi. Oke, kita lihat dari segi penyusunan anggaran periklanan. Nah, penyusunan anggaran periklanan ini ada 4, ya, untuk rancangan anggarannya agar tercapai targetnya. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar.
Jadi harus tahu dulu anggaran dasar dalam periklanan itu berapa jumlahnya. Kemudian diperkirakan kebutuhan biaya perancangan pesannya. Ya, biasanya ini biayanya dipengaruhi dari besar pasar sasaran, ya. Kemudian ukuran, durasi, panjang iklan, frekuensi iklan ini biasanya langsung diperhitungkan. Ya, apakah durasinya misalkan 1 menit, 30 detik, dan lain sebagainya. Semakin cepat iklan biasanya semakin murah. Kemudian melakukan eksperimen untuk mendapatkan dampak dari program periklanan. Jadi ketika kita lihat dampaknya juga tidak berpengaruh, maka kita akan mengganti metode yang lain. Kemudian merevisi anggaran. Jadi inilah anggaran yang harus disusun dalam sebuah rancangan iklan. Oke, kita lihat untuk penjualan personal. Nah, untuk penjualan personal atau disebut dengan personal selling, ya. Jadi di sini merupakan tatap muka yang dilakukan door to door, kemudian undangan kepada pelanggan, ya. Biasanya kalau yang ini seperti yang tadi saya katakan untuk demo masak tentang peralatan baru, kemudian penjual yang berbeda juga dapat bekerja sama untuk saling menjual produk, ya. Jadi di sini juga yang terakhir memberi bantuan teknik kepada pemakai. Jadi di sini biasanya terjadi untuk alat-alat masak yang memang baru dikenal oleh masyarakat. Jadi bagaimana cara menggunakannya, apa saja fungsinya. Nah, biasanya ini sering dilakukan ke rumah-rumah, demo masak ibu-ibu ataupun yang lainnya. Kalau obat jarang ya, karena kalau obat butuh tester, jadi susah. Biasanya di sini alat-alat yang menggunakan metode baru seperti metode memasak. Ya, kalau panci itu misalnya berapa fungsi, 11 fungsi kah, 13 fungsi dalam satu panci itu harus didemokan melalui door to door. Oke, kita lihat dari promosi penjualan. Keuntungan dari promosi penjualan itu yang pertama, konsumen dapat memilih secara langsung produknya, ya, baik tentang harga, kegunaan, kualitas, tempat penjualan, dan lainnya. Kemudian berdasarkan segi sosial, ini juga dapat mendorong pengembangan produk baru. Nah, kemudian dapat mendorong lebih giat dalam bekerja. Nah, kemudian masyarakat juga dapat memperoleh hiburan cuma-cuma dari kegiatan promosi tersebut. Oke, kita lihat dari publisitasnya. Nah, kalau dari segi publisitas, ya, ini biasanya memacu permintaan secara non-personal, ya. Nah, jadi di sini ada 3 manfaat dari publisitas, ya, kepada produsen, yaitu karena pemberitaan dalam media massa oleh kebanyakan pembaca itu biasanya dipandang otentik dan objektif. Jadi sehingga mereka cenderung untuk lebih mempercayai berita daripada iklan. Kemudian publisitas dapat mencapai banyak pembeli potensial, ya. Sehingga tidak perlu jika bisa menghindari sales dan periklanan. Kemudian publisitas seperti halnya periklanan dapat mendramatisir perusahaan ataupun produk. Jadi biasanya ini dilakukan secara langsung. Oke, dari materi yang sudah saya jelaskan, kira-kira bisa dipahami, Nak? Mem, saya mau nanya, Mem. Ya. Gini, Mem, terus kalau misalnya kan ada tuh iklan yang di TV gitu, tapi dia itu nyertakan QR code gitu, Mem. Kayak MNC shop gitu, Mem. Jadi kayak apa iklan? Ya ada iklannya, ada gitu, ada harganya, ada gitu ada QR code-nya buat masuk pembayaran di situ, Mem. Ya. Nah, itu jatuhnya ke promosi. Soalnya kan ada demonya kan, Mem. Itu jadinya ke promosi apa ke iklan, Mem? Lebih ke publisitas itu, Nak. Publisitas yang terakhir. Nah, di situ kan produsen langsung yang menawarkan. Jadi di situ sekalian promosinya, sekalian iklannya, sekalian jualnya.
gitu. Jadi lebih cenderung ke publisitas. Tadi kan ada yang saya share tadi yang di slide terakhir, publisitas. Nah, itu Ya, Mem, ada, Mem. tunggu ya. Oke. Nah, lebih kemari dia, Nak. Ya, jadi di sini dia langsung produsennya yang untung gitu. Ya, jadi biasanya di sini kan langsung kan di sini dia tidak menggunakan sales dan ini kan periklanan jangka panjang. Dan dia mempunyai durasi waktu gitu. Jadi di sini bisa langsung dapat mendramatisir perusahaan ataupun produk. Jadi disitulah semua diperkenalkan. Sekaligus menjual dalam hitungan waktu paling lama biasanya 1 jam itu. Nah, di sini biasanya daya tariknya jauh lebih efisien ya dibanding iklan-iklan yang sering dipasang di televisi. Biasanya orang suka yang seperti ini. Kenapa? Ini mempunyai jaminan yang lebih gitu dan mereka punya asuransinya gitu. Jadi lebih cenderung ke publisitas. Jadi kalau publisitas ini biasanya lebih efektif sih untuk untuk periklanan dan promosi. Jadi di situ sekalian semuanya, Nak. Di publisitas. Jadi langsung dipublikasikan produknya apa, harganya bagaimana, cara pembayarannya gimana, cara menggunakannya gimana, dan itu biasanya dalam durasi waktu tertentu, tidak panjang gitu. Karena biasanya mereka memberikan diskon ataupun potongan-potongan atau hadiah-hadiah yang menarik agar konsumen bisa langsung belanja gitu. Bisa dipahami? Sudah jelas? Jelas, Mem. Oke. Oke, itu saja ya untuk hari ini. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mem.